Shalom saudaraku, kembali berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan meneruskan Injil Yohanes pasal yang ke-13 sampai selesai ya. 13 ayat 21 sampai selesai, maksud saya ayat yang ke-38 ya. Kita akan memulainya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Nah, ini adalah kesambungan dari ayat 18 sampai 20 di mana Tuhan berkata, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku ya. Nah, lalu Yesus berkata, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, dan dia mengatakannya dengan suasana haru, saudara. Yesus terharu seakan ia ingin berkata, saya coba mengimajinasikan, saudara ya. Seakan dia berkata, kok kamu tega ya. Dan kali ini ia membukakan lebih jelas lagi rencana iblis Yudas ini, saudara ya. Rencana iblis yang kong kali kong sama si Yudas ini. Ia menyatakan ada rencana jahat yang lebih spesifik. Dan ironinya itu dilakukan oleh salah seorang muridnya yang setiap hari bersama dia, yang punya hak istimewa. Murid itu kan 12 murid itu punya hak istimewa, tiap hari sama Yesus, tiap hari makan sama Yesus, punya hak istimewa. Kok kamu tega ya? Makanya Yesus sampai terharu, saudara ya. Nah, sebenarnya peristiwa ini hendak menyadarkan Yudas. Yudas telah memperoleh bisikan iblis. Harusnya peristiwa ini menjadi warning untuk Yudas. Yudas sadar dan bertobat. Ini peringatan untuk Yudas, tapi sayangnya Yudas tidak sadar dan bertobat. Ingat, di pertemuan minggu lalu saya sudah katakan bahwa iblis itu bisa bisikin kita apa saja dan kapan saja. Tetapi di saat yang sama, Tuhan pasti kasih kita peluang-peluang supaya kita tidak jatuh. Tuhan kasih warning-warning. Ini warning sebenarnya untuk Yudas. Untuk Yudas bertobat, Yudas berbalik, saudara. Ini enggak langsung begitu saja. Tetapi sayangnya Yudas ini kan bandel ya. Yudas enggak peka, saudara. Ayat 22. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Murid-murid bingung, salting kalau kata orang sekarang, salah tingkah. Karena 11 dari mereka memang sungguh mengasihi Yesus. Ya. Satu sisi mereka tahu Yesus nggak mungkin bohong, apalagi mempermainkan mereka ngomong begitu. Satu sisi mereka benar-benar bingung, siapa ini yang tega melakukan hal ini sama guru kita. Mungkin semua celingak-celinguk. Kayaknya kita semua sayang sama guru. Siapa yang begini tega? Dan mungkin juga mereka mulai mencurigai satu sama lain. Jangan-jangan dia. Kan begitu, saudara. Ya. Ayat 23 sampai 25 sekarang. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Saudara, Petrus kepo pengen tahu siapa orangnya. Ya. Nah, tetapi siapa murid yang dikasihi ini? Nah, saudara, ini dapat dipastikan adalah Yohanes. Yohanes memang tidak pernah mau menyebut dirinya. Selalu dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Ya, nanti di bagian akhir juga ada murid yang dikasihi. Dia selalu menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Nah, ada banyak orang yang bilang Yesus paling sayang sama Yohanes. Karena dasarnya murid yang dikasihi. Maaf, saya kurang setuju dengan pandangan ini. Yesus mengasihi semuanya dengan kasih yang sama. Enggak ada yang dibedakan. Yohanes juga bilang murid yang dikasihi. Memang yang dikasihi hanya Yohanes. Dia menuliskan dirinya sebagai murid yang dikasihi. Ya, itu kesaksian pribadi dia bahwa cintanya Tuhan penuh atas hidupnya.
Justru dia tahu siapa identitas dirinya. Seharusnya saudara dan saya juga dapat berkata gitu. Aku yang dikasihi oleh Tuhan. Akulah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Aku murid Kristus, aku dikasihi oleh Dia. Bukan hanya Yohanes yang berhak bicara begitu. Harusnya semua murid bisa bicara begitu. Termasuk saudara dan saya. Harusnya kita juga berkata, aku murid yang dikasihi Tuhan. Nah, Petrus ini kepo. Nah, saudara, kalau saudara melihat zaman sekarang kan lukisan perjamuan kudus itu kan meja panjang begini ya. Nah, tetapi enggak saudara. Sebenarnya mejanya itu lebih tepatnya berbentuk huruf U. Yesus di tengah huruf U. Ini meja-meja pada zaman itu. Jadi waktu dulu saya rombongan ke Israel ya saudara ya. Doakan juga, tunggu saja pengumumannya, nanti kita akan berangkat juga study tour ya. Study tour, kita belajar. Itu dijelaskan saudara ya. Sin perjamuan kudus atau bagaimana sin itu ya. Jadi skenarionya ketika perjamuan kudus tuh kira-kira tuh seperti apa. Nah, itu meja huruf U. Yohanes kebetulan duduk di sebelah Yesus. Nah, Petrus nggak di sebelahnya. Ya, kita nggak tahu siapa yang ada di sebelahnya lagi. Yesus ada di mana? Tapi yang jelas Petrus kasih kode ke Yohanes. Nah, kasih kodenya gimana kita nggak tahu. Mungkin kalau ada kacang dia timpuk kacang, saudara ya. Yang jelas Petrus kasih kode, entah pakai tangan, pakai mata, pakai apa gitu ya. Petrus kasih kode ke Yohanes. Tanya tuh guru, tanya, lu kan yang lagi di sebelahnya. Nah, Yohanes tanya, Tuhan siapakah dia? Yesus menjawab, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Saudara, ada yang perlu saya tekankan. Ada banyak orang ya yang membaca ayat ini berpikir roti itu jadi kayak roti mistik. Gitu dicelepin tiba-tiba kerasukan setan. Itu kan jadi kayak roti mistik, saudara. Kita harus cerdas, saudara. Jangan membaca Alkitab selalu unsurnya unsur mistis. Jangan begitu, saudara ya. Nah, itu bukan roti mistik yang membuat Yudas kerasukan setan ya. Itu hanya sebagai lambang tanda. Memang saatnya sudah tiba. Harus diingat, Yudas ini memang wataknya buruk sejak awal. Di Yohanes 12 ayat 6, Tuhan tahu dia suka mencuri. Jadi dari antara 12 murid ini, memang yang paling suka kesetanan nih Yudas. Otaknya dirasuki setan, makanya dia suka mencuri dan lain sebagainya. Yesus tahu persis akan hal ini. Jadi ketika diberikan roti yang dicelupkan, itu hanya tanda, saudara, bahwa memang Yudas itu bukan roti mistik. Memang dia karakternya buruk. Memang dia sudah niat pengen jual Yesus. Niat mau dapat uang lebih lagi, saudara. Nah, ini sama halnya ya. Kita jangan berpikir, oh Yudas yang ditetapkan. Ingat, setan membisiki semuanya. Siapapun bisa dibisiki oleh iblis. Yang terekam dalam Alkitab, Petrus juga dibisiki, saudara. Saya percaya murid-murid yang lain juga pasti pernah mendapat bisikan iblis. Tapi nggak tercatat aja dan kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah, tapi yang masuk adalah kepada orang yang memang hatinya bengkok. Nah, kalau orang hatinya udah jahat, bengkok, memang dapat bisikan iblis itu jadi jahat beneran. Dan kita jangan berpikir memang Yudas yang ditetapkan. Enggak, saudara. Ini kan sebenarnya sejajar dengan Firaun dikeraskan hatinya. Oh, Firaun begitu, Tuhan yang bikin. Enggak, saudara. Memang dia itu jahat. Firaun itu jahat. Aslinya memang jahat dan dia terus menerus dan dia tidak punya niat melepaskan bangsa Israel. Akhirnya ya dibablaskan sama Tuhan.
Nah, ini juga sama, saudara. Itu sebabnya kita perlu punya nurani yang baik, karakter yang baik. Supaya ketika bisikan iblis datang kepada kita, otomatis warning Tuhan juga datang. Kita sadar dan kita bisa berbalik. Dan kita gak mau mengikuti bisikan si iblis. Tapi kalau orang hatinya bengkok, bisikan iblis datang, warning Tuhan juga datang. Kita gak ngerti sama warning ini. Karena hati kita tebal, hati kita bengkok. Itulah sebabnya kita perlu punya nurani yang lurus. Jadi orang tuh yang baik, hatinya bersih. Jangan punya akal bulus, jangan punya akal licik. Supaya ketika bisikan iblis datang, warning Tuhan datang, kita tahu mana yang harus kita pilih. Dan kita sadar Tuhan sedang mewarning. Tapi kalau hatinya bengkok, bisikan iblis datang, warning Tuhan datang, kita nggak tahu Tuhan sedang mewarning. Yang jelas di kuping kita hanya bisikan iblis. Kalau orang hatinya bengkok, itu begitu, saudara. Jadi apa yang Yesus lakukan itu tanda. Karena Yesus memang sudah tahu seluruh niat busuknya Yudas. Murid-murid yang lain tidak tahu. Karena Yesus itu juga bukan pemimpin ember, ya. Dia selama ini bersabar dan terus memberikan Yudas kesempatan demi kesempatan untuk bertobat. Tapi sayangnya memang pada dasarnya Yudas itu gak mau bertobat. Yang dipikiran dia cuma uang dan uang. Gimana aku dapat lebih lagi? Ayat 29-30, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa untuk keperluan perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah saudara, sampai di titik ini murid-murid belum curiga. Karena yang mereka pikir adalah Yudas ini kan bendahara. Mereka kan gak tahu temennya ini suka nyolong. Ya bendahara mungkin Yesus lagi suruh pergi beli sesuatu biasa gitu loh, ya. Kan hari sudah malam. Di sini kita belajar sama Yesus. Yesus tahu loh dia tukang nyolong. Tapi Tuhan kasih kesempatan. Tuhan juga gak bilangin sama murid-muridnya. Tuhan sengaja kasih. You mau nyolong, oke. Aku tetap mempercayai kamu loh, pegang uang loh, kata Tuhan. Tapi kamu mau nyolong kan? Tapi aku tetap mempercayai kamu dulu. Ini bahaya, saudara. Ya. Saudara, kalau Tuhan berikan kepada kita kepercayaan, jangan kita permainkan kepercayaan itu. Kadang-kala banyak orang suka mempermainkan kepercayaan itu. Apalagi misalnya hamba-hamba Tuhan. Dipercaya untuk memberi makan domba Tuhan, bukan untuk memperalat. Tetapi ada yang justru mengeruk, bukannya memberi makan, justru mengeruk dari domba-dombanya. Memanfaatkan hal itu, memanfaatkan kepercayaan yang Tuhan kasih. Mungkin kelihatannya tetap bisa jadi hamba Tuhan, tetap jadi pendeta, tetap jadi pembicara. Tapi itu bahaya, saudara. Itu sangat bahaya sekali. Tuhan kadang-kadang gitu, gak apa-apa dikasih kepercayaan terus. Dikasih kesempatan untuk bertobat. Tapi gak mau bertobat, ada waktunya kayak Yudas. Selesai bablas. Dan Yudas gak bisa menahan dirinya lagi. Yudas gak bisa menahan lagi hatinya yang bengkok itu. Dia benar-benar kali ini ingin merealisasikan niat jahatnya itu. Ayat 31-32. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dan di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Yesus memulai pengajarannya mengenai kematiannya, yang justru adalah itulah waktu pemuliaan. Persoalan di sini adalah otak murid-muridnya, pemikiran murid-muridnya memang belum sampai ke sana. Setelah Yudas pergi, Yesus baru berkata, anak manusia dipermuliakan. Pelajaran bagi kita, Kristus dipermuliakan saat perkumpulan orang Kristen dimurnikan. Saat Yudas sudah pergi, murid-murid ini ada yang tidak murni. Justru disitulah saat Tuhan dipermuliakan. Kristus akan dipermuliakan saat pemurnian terjadi. Biasanya pemurnian itu justru terjadi dari rumah Tuhan dulu.
Saudara, menjelang kedatangan Tuhan ini, suka atau tidak suka, rumah Tuhan dimurnikan. Ada banyak orang yang beralasan kecewa, nggak mau ke gereja lagi, dan lain sebagainya, bilang, saya kepahitan sama gereja mah sama aja gini-gini doang. Ya, saya hanya bisa mendoakan saudara. Ya. Gereja itu nggak pernah bersalah, yang salah oknumnya. Oknum yang menjalankan gereja bisa saja bersalah. Tapi ingat, pemurnian sedang terjadi di rumah Tuhan. Ada orang yang memang hatinya udah gak rindu sama Tuhan, udah gak nyantol sama Tuhan, tapi bilangnya ini itu. Loh, pemurnian terjadi di rumah Tuhan. Kristus dipermuliakan saat perkumpulan orang Kristen dimurnikan. Kristus juga dipermuliakan, saudara, dalam penderitaannya. Orang percaya yang menderita karena kerajaan Allah, karena kepentingan Tuhan, akan dimuliakan bersama Kristus. Penderitaan karena kerajaan Allah, bukan hanya kita akan menerima kemuliaan kelak bersama Kristus, tetapi di saat yang sama Bapa juga dipermuliakan kalau saudara dan saya menderita karena kerajaan Allah. Ayat 33, hai anak-anakku, hanya seketika lagi saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Yesus sedang menunjukkan dan mengajar murid-muridnya. Sedikitnya ada dua hal dari ayat ini. Yang pertama, ayo pergunakan kesempatan yang ada. Aku tidak lama lagi bersama-sama kamu secara fisik. Kamu sekarang mau tanya apa, tanya. Ini juga pelajaran bagi kita. Kita tidak selama-lamanya hidup, saudara. Mumpung masih ada kesempatan, ayo kita berjuang, ayo kita belajar, ayo kita mengenal Tuhan. Mumpung masih ada waktu. Ketika masih ada waktu ini, jangan kita habiskan waktu ini jadi suka-suka. Nah, yang kedua, mereka tidak boleh bergantung kepada Yesus secara fisik. Ada saatnya mereka lah yang harus bergerak dan melakukan tugas pekerjaan pelayanan. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita juga akan didewasakan sama Tuhan, saudara. Kalau dulu murid-muridnya ngintil terus, ada saatnya enggak. Aku nanti tidak ada, kamu yang harus melakukan tugas pekerjaan pelayanan. Nah, kalau saudara mau melayani selalu belum siap, ya pertanyaannya kapan siapnya? Ya, kapan siapnya? Yuk persiapkan diri kita. 34-35 sekarang. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku. Ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kristus sekarang memberitahu mereka tentang tugas agung yang mereka harus kerjakan. Ini tugas agung loh, yaitu saling mengasihi. Aku sebentar lagi tidak bersama kamu, kan tadi Tuhan bilang gitu. Seakan Tuhan tuh mau bilang, aku bentar lagi gak sama kamu loh. Kamu harus kompak. Kamu akan menghadapi penganiayaan berat loh. Kamu harus kompak. Jangan sering tengkar, jangan sering debat, jangan sering ribut. Kamu harus kompak, harus saling mengasihi. Karena sendirian tidak akan bisa melakukan pekerjaan Bapa ini yang aku wariskan kepadamu. Kalian harus bersama. Saudara, hati-hati dengan roh eksklusivisme. Kalau saudara melihat hamba Tuhan yang tidak mau bekerja sama dengan pendeta lain, hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya agen tunggal kerajaan, satu-satunya yang paling benar, klaim dirinya benar-benar, hati-hati, dia yang paling penyesat, dia yang paling salah pasti. Dia hanya mau berdiri sendiri. Tidak bisa, saudara. Kita harus bersama-sama. Maka Tuhan bilang sama murid-muridnya, kamu harus kompak, harus saling mengasihi. Kamu tuh gak bisa sendiri loh. Di sini Tuhan menempatkan mengasihi sebagai perintah. Inilah perintah yang baru. Perintah, bukan anjuran. Perintah, imperatif. Artinya apa? Wajib. Artinya apa? Sebuah keharusan. Kristus memberikan teladannya dulu dengan cara mengasihi mereka. Sekarang mereka harus mengikuti teladannya dengan cara apa? Saling mengasihi. Tanda kita murid Kristus adalah kalau kita saling mengasihi. Kasih dan persaudaraan adalah lambang dari pengikut Kristus.
Dunia mengajarkan untuk mementingkan diri sendiri, tetapi Kristus mengajarkan mereka harus memperhatikan satu sama lain. Wah, ini luar biasa saudara ya, ini luar biasa. Tanda pengikut Kristus bukan membuat mujizat. Selalu saya katakan kuasa kegelapan bisa meniru mujizat. Satu hal yang iblis gak bisa tiru, yaitu kasih. Makanya Alkitab katakan Allah adalah kasih. Kasih itu hakikat Allah. Mujizat itu perbuatan Allah. Iblis bisa tiru. Mujizat itu bukan hakikat Allah. Tapi kalau kasih itu hakikat Allah. 36-38. Terakhir ya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Saudara, kita akan selalu menjumpai sosok Petrus sebagai pemberani sekaligus ngomong dulu baru mikir. Petrus ini terkesan memang agak mulut besar, tapi memang dia punya kesungguhan mengasihi gurunya, mau mengikut gurunya. Ya, tapi mulutnya suka agak gede, saudara. Petrus ini punya kenekatan yang harus kita salut, saudara. Nah, tetapi masalahnya di sini ya, ini nih masalahnya. Petrus itu lebih penasaran kemana gurunya pergi daripada tentang perintah yang baru. Sebenarnya yang lebih penting, Petrus itu menghayati apa yang Yesus baru katakan tentang perintah yang baru, tentang saling mengasihi. Bukan soal kemana akan pergi. Toh kan Tuhan juga udah bilang, nanti engkau juga akan ikut aku, tenang aja. Di mana aku ada, kamu akan ada. Tapi Petrus lebih fokusnya kepada hal yang lain. Ya, sebenarnya lebih penting untuk mengetahui perintah baru daripada ingin tahu Yesus mau kemana. Toh kan Tuhan bilang nanti kamu juga bakal sama aku. Nah, ini nih gambaran orang Kristen, saudara. Juga ya, banyak orang Kristen lebih mau tahu di sorga ngapain, di langit baru bumi baru ngapain. Lebih mau tahu tentang ada apa di sorga ngapain, daripada pengen tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini supaya kita dibawa ke sana. Nah, itu dia. Saudara, katakan kita nggak tahu nanti di sorga ngapain, di langit yang baru, bumi yang baru ngapain. Tapi yang lebih penting adalah kita menghidupi sebuah kehidupan yang bisa membawa kita ke sana. Itu jauh lebih penting daripada kita tahu sampai detail-detail. Kan ada yang berdebat ini itu, ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana sebuah kehidupan yang membawa kita ke sana. Lebih baik kita tahu, dan Tuhan kasih tahu caranya saling mengasihi. Tapi Petrus kan fokusnya ke yang lain. Jawaban Yesus menohok, "Nyawamu kamu mau berikan." Yesus sedang bilang, "Petrus, kau tuh tidak tahu betapa sulitnya itu." Tuhan ingin Petrus merenungkan kembali perkataannya. Dan hal ini, memberikan nyawa, tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Butuh anugerah Tuhan. Harus dengan anugerahnya, saudara, baru kita mampu menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan. Tuhan yang mampukan kita, bukan dengan kuat dan gagah kita. Ya, semangat kita yang menggebu-gebu itu nggak cukup untuk kita bisa menyerahkan nyawa bagi Tuhan. Nggak cukup, perlu anugerahnya. Suara ayam berkokok, kukuruyuk, gitu ya. Yang diberitahukan Yesus adalah peringatan supaya kelak itu terjadi, Petrus bertobat. Ingat prinsipnya, Tuhan selalu kasih warning kepada kita agar kita tidak jatuh tergeletak dan punya kesempatan untuk bertobat. Ini warning, saudara. Ingat tadi rumusan yang saya bilang. Petrus itu memang kesannya omdok, ngomong gede, tapi hati dia lurus, hati dia tulus, hati dia sungguh mengasihi Tuhan. Saat kejatuhan, saat bisikan iblis datang, selalu ada warning. Orang yang hatinya tulus akan langsung nyangkut sama warning. Orang yang bengkok
bisikan iblis datang, ya, bisikan iblis datang, warning datang, nggak ngeh warning. Kalau Petrus bengkok, ayam udah kukukuyuk, sampai 100 kali tetap nggak akan sadar dia. Tapi karena hatinya lurus gitu, kukuyuk, dia ingat warning itu, nyangkutnya ke warning. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Jadilah orang yang hatinya lurus dan peka akan peringatan-peringatan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berikan kami anugerah-Mu Tuhan. Mampukan kami supaya kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di Sunday Service Ibadah Raya Lifehouse Community di Wang Plaza Lantai 2, Jalan Panjang, Jakarta Barat, Kedoya. Khususnya bagi saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya, saya sangat ingin berkenalan dengan saudara semua. Ataupun saudara yang datang dari jauh sedang berlibur ke Jakarta, yuk hadir ibadah bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa di live study berikutnya, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.